Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-122. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Usai mendengar laporan dari kedua anggota pasukan Lowo Bengi itu, Tumenggung Ludaka nampak memikirkan sesuatu. Yang jadi kekhawatiranku adalah kita kalah jumlah dengan mereka. Dengan jumlah 5.000 prajurit, sedangkan kita hanya 1.000 prajurit, maka sulit bagi kita untuk memenangkan pertempuran. Lembuwono belum juga kembali kemari hingga aku belum tahu kesiapan pasukan Garuda Panjalu, ujar Tumenggung Ludaka sembari menghela nafas panjang. Jika kita tak mampu mengalahkan mereka, setidaknya kita mengurangi jumlah mereka, Tumenggung Ludaka. Kita gunakan saja cara pancingan agar mereka masuk ke jebakan yang kita buat. Lalu saat mereka kebingungan, kita kejutkan dengan serangan diam-diam. Bagaimana saudaraku? Usul Tumenggung Landung sembari tersenyum simpul. Mendengar usulan itu, Tumenggung Ludaka mengangguk setuju karena mereka tidak mungkin menghadapi lawan secara terang-terangan. Mereka segera kembali ke tempat tugas masing-masing dan bersiap untuk menghadapi pasukan pemberontak Kadipaten Kembang Kuning. Dari arah barat, ribuan obor bergerak laksana ular api melewati jalan yang menuju ke Pakuwon Semanding. Dari tebing berbatu di barat Kali Serang, Tumenggung Ludaka yang melihat itu langsung membunyikan peluit yang mirip suara burung hantu. Semakin rombongan pasukan Kadipaten Kembang Kuning semakin mendekat. Saat memasuki dekat hutan kecil itu, bekel prajurit Kembang Kuning melihat 4 orang berkuda yang bergerak cepat di depannya. "Hai, berhenti, siapa kalian?" teriak bekel Sempani yang membuat keempat orang berkuda itu langsung memutar arah. Merasa curiga, bekel prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu segera berteriak lantang. "Ada penyusup, tangkap mereka, cepat!" Mendengar ucapan bekel Sempani, para prajurit Kadipaten Kembang Kuning segera bergerak cepat mengejar keempat orang yang putar arah itu. Di tengah hutan kecil, keempat orang berkuda itu segera memisahkan diri dan bersembunyi di balik pepohonan hutan yang lebat. Saat separuh lebih pasukan Kadipaten Kembang Kuning sudah memasuki hutan kecil, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Kegelapan malam yang membuat pandangan terbatas turut menjadi pendukung serangan diam-diam pasukan Lowo Bengi. "Arggggheha," terdengar jerit kesakitan yang membuat semua prajurit Kembang Kuning sadar bahwa suara gemuruh itu adalah suara batu besar yang menggelinding dari puncak tebing berbatu. "Celaka, ini jebakan. Ayo cepat kita maju," teriak Demung Bulukumba yang memerintahkan kepada para prajurit Kembang Kuning untuk bergerak masuk ke dalam hutan. Namun bukannya selamat dari hantaman batu besar yang menggelinding, para prajurit Kembang Kuning justru banyak yang terjatuh ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Jerit kesakitan ditambah gemuruh suara batu menggelinding membuat para prajurit bantuan dari istana Kembang Kuning itu kocar-kacir. Di antara kegelapan malam, para anggota pasukan Lowo Bengi bergerak menghabisi nyawa para prajurit Kembang Kuning dengan gerakan cepat satu persatu. Jerit memilukan hati terdengar dari mereka yang dibantai para anggota pasukan Lowo Bengi. Korban tewas terus berjatuhan di kalangan para prajurit Kembang Kuning. Sring-sring, puluhan anak panah berapi terlihat berseliweran menuju ke beberapa titik. Api seketika berkobar di tempat itu. Sadar bahwa pasukannya menjadi mangsa empuk para prajurit Panjalu, Demung Bulukumba berusaha memimpin pasukan Kembang Kuning keluar dari hutan kecil itu menuju ke Kali Serang.
Namun alangkah terkejutnya Demung Bulukumba saat hampir mencapai bibir Kali Serang. Dari seberang Kali Serang ribuan prajurit memegang obor menyerbu ke arah mereka. "Bangsat, kita dikepung," para prajurit bantuan dari Istana Kembang Kuning kocar-kacir. Mereka yang tidak terbiasa berperang dalam kegelapan, satu persatu terus dibantai para anggota pasukan Lowo Bengi yang bergerak cepat bagai siluman dalam gelap malam. Sedangkan serbuan dari seberang Kali Serang jelas bukan kawan mereka. Mundur jadi korban pasukan Lowo Bengi, maju pun sudah bisa dipastikan nyawa mereka berakhir di tangan para prajurit yang perlahan mulai mendekati mereka. Saat yang genting itu, Demung Bulukumba selaku pimpinan pasukan Kembang Kuning segera mencabut kerisnya. Dengan lantang dia berteriak, "Lebih baik terbunuh oleh senjata musuh daripada hidup dalam kekalahan." Usai berkata demikian, Demung Bulukumba segera menggebrak kuda tunggangannya ke arah pasukan Garuda Panjalu yang dipimpin oleh Tumenggung Jarasanda. Serentak para prajurit Kembang Kuning mengikuti langkah sang pemimpin menyerang maju ke arah ribuan prajurit yang membawa obor. Pertempuran sengit antara pasukan Panjalu dan Kembang Kuning pecah di tengah Kali Serang pada malam hari itu. Demung Bulukumba segera menyabetkan keris pusakanya ke arah leher seorang prajurit Panjalu dari Kadipaten Kurawan yang berada di barisan paling depan. Si prajurit berusaha untuk menghindari sabetan keris Demung Bulukumba sembari tusukan tombak ke arah dada sang Demung. Dengan bergeser sedikit, Demung Bulukumba menghindari tusukan tombak, lalu secepat kilat, tangan kirinya menangkap gagang tombak si prajurit dan menariknya. Lalu dengan cepat, tangan kanannya menusukkan keris pusaka ke leher lawan yang hilang keseimbangan. Krasya, Owu. Si prajurit Kurawan langsung roboh bersimbah darah usai tusukan keris Demung Bulukumba menembus batang lehernya. Usai berhasil menghabisi nyawa lawan, Demung Bulukumba langsung menggebrak kudanya menerjang maju ke depan. Jerit kesakitan dan darah segar yang menyembur keluar dari luka-luka para prajurit yang tewas membuat Kali Serang yang berair jernih seketika berubah warna menjadi merah. Bau anyir darah menyeruak di tempat itu seketika. Demung Bulukumba terus mengamuk membantai setiap lawan yang dihadapi. Jarasanda, sang pemimpin pasukan Garuda Panjalu mendengus keras melihat seorang lelaki bertubuh kurus mengamuk di dalam barisan pasukannya. Segera dia menggebrak kudanya menghadang laju pergerakan Demung Bulukumba. Setelah berhasil mendekati lawan, Jarasanda langsung menghentakkan tubuhnya yang melayang tinggi lalu meluncur turun ke arah Demung Bulukumba sembari mengayunkan keris Kiai Klotok ke arah leher Demung Bulukumba. Sret, perwira tinggi prajurit Kembang Kuning itu buru-buru menjatuhkan dirinya ke Kali Serang untuk menghindari sabetan senjata Tumenggung Jarasanda. Berbekal obor di tangan kiri, Jarasanda melesat cepat ke arah Demung Bulukumba yang baru saja berdiri usai berhasil menghindari sabetan keris Kiai Klotoknya. Keris pusaka milik Jarasanda itu bergerak cepat menuju perut lawan. Mendapat serangan itu, Demung Bulukumba segera sabetkan keris untuk menangkis serangan. Traang, melihat lawan menangkis, Jarasanda langsung sapukan kaki kanan ke arah betis Demung Bulukumba. Wut, perwira Kadipaten Kembang Kuning langsung melenting tinggi ke udara, menghindar dari sapuan kaki Tumenggung Jarasanda. Demung Bulukumba memang tersohor dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi. Jarasanda segera melemparkan obor di tangan kirinya ke arah tubuh Demung Bulukumba yang terlihat remang-remang di kegelapan malam. Tangan kiri adik ipar Warigalit itu seketika berubah warna menjadi hijau terang pertanda ajian gugur bumi andalannya telah selesai dirapal. Berkat bantuan obor, Jarasanda segera melihat tubuh Demung Bulukumba. Lalu dengan cepat dia hantamkan tangan kirinya ke arah Demung Bulukumba yang masih di udara. Mampus kau, Ciaat! Selarik sinar hijau terang melesat cepat ke arah Demung Bulukumba yang belum menjejak tanah. Sadar tak bisa menghindar, Demung Bulukumba langsung memusatkan tenaga dalam tingkat tinggi pada kedua lengannya untuk menahan serangan Tumenggung Jarasanda. Blam, Demung Bulukumba terpental dan jatuh menabrak seorang prajurit Panjalu yang ikut jatuh bersamanya. Dada Demung Bulukumba seperti ditimpa batu besar, sesak bukan main. Dari sudut bibirnya,
Ada darah segar yang menetes keluar. Mata pria kurus itu mendelik tajam ke arah Jarasandha dan mengusap darah yang keluar dengan kasar. Dia segera menyarungkan keris pusaka ke pinggangnya. "Bedebah, kau harus mati, hai Wongdaha," maki Demung Bulukumba yang terbakar amarah. Dia begitu geram melihat ribuan prajuritnya terbunuh di Kali Serang. Segera kedua tangan kurus itu terentang lebar. Lalu muncul sinar merah berhawa panas bergulung pada kedua lengannya. Demung Bulukumba merapal ajian Astageni. Jarasandha segera pindahkan keris Kiai Klotok ke tangan kiri. Kemudian tangan kanannya segera dia tekan ke bawah seperti menekan bumi. Itu adalah tahap selanjutnya dari ajian gugur bumi, yaitu gugur bumi langit. Tangan kanan Jarasandha berubah warna menjadi hijau kebiruan disertai angin dingin yang menderu-deru. Dengan cepat, Jarasandha melesat ke arah Demung Bulukumba. Begitu pula dengan perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu. Mereka sudah berniat habis-habisan mengadu nyawa. Tangan kanan Jarasandha yang diliputi sinar hijau kebiruan beradu dengan tangan kanan Demung Bulukumba yang berwarna merah menyala. Duar, ledakan dahsyat terdengar saat dua perwira tinggi dari dua daerah yang tengah berseberangan itu beradu. Jarasandha terpental ke belakang dan jatuh ke air Kali Serang. Dari mulutnya, darah kehitaman keluar dari sudut bibir. Dia terluka dalam meski tidak parah. Sedangkan Demung Bulukumba terpelanting ke belakang dan jatuh di antara mayat prajurit Kadipaten Kembang Kuning yang bergelimpangan tak tentu arah. Huwog, Demung Bulukumba muntah darah kehitaman. Dari hidungnya juga terlihat darah mengalir. Perwira tinggi prajurit Kembang Kuning itu berusaha bangkit, namun kakinya tak mampu menyangga berat badannya. Dia limbung dan jatuh di atas mayat prajurit Kadipaten Kembang Kuning. Guwarsa yang melihat kejadian itu segera melesat ke arah Demung Bulukumba lalu membabatkan pedangnya ke leher sang perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu segera. Keras, kepala Demung Bulukumba langsung terpisah dari badannya dan menggelinding di aliran Kali Serang. Sisa-sisa prajurit Kadipaten Kembang Kuning yang masih bertahan langsung kacau balau saat pemimpin mereka tewas dengan kepala terpisah dari badan. Salah seorang bekel prajurit dari Kadipaten Kembang Kuning mencoba untuk melarikan diri bersama kurang lebih 1000 prajurit yang tersisa. Mereka kabur ke arah hulu Kali Serang. Meski para prajurit Panjalu terus memburu, sebagian tetap saja berhasil lolos karena gelap malam. Malam itu, pasukan Panjalu kehilangan 1.700 prajurit sedangkan dari pihak Kembang Kuning sekitar 4.000 lebih prajurit tewas dan sekitar kurang dari 1.000 prajurit berhasil melarikan diri. Hingga menjelang pagi, para prajurit Panjalu masih bertahan di tepi Kali Serang untuk mengumpulkan mayat kawan mereka yang gugur dalam perang malam itu. Patih Harjamukti dan Senopati Purbaya tampak gelisah menunggu kedatangan Demung Bulukumba. Paman Harjamukti, matahari hampir sepenggal naik, tapi kenapa Demung Bulukumba belum kembali? Apakah Gusti Adipati Empu Pamadi tidak memberi bantuan untuk kita? Tanya Senopati Purbaya dengan cepat. Raut wajah Senopati muda nampak cemas. Aku juga tidak tahu, Purbaya. Kertawahana seharusnya lebih bijak menasehati Gusti Adipati dalam masalah ini, tapi aku juga tidak yakin dengan keputusan Gusti Adipati, jawab Patih Harjamukti sambil menghela nafas berat. Sebuah suara trompet tanduk kerbau yang terdengar nyaring mengagetkan Patih Harjamukti dan Senopati Purbaya. Tut, Senopati Purbaya dan Patih Harjamukti saling berpandangan sejenak lalu kedua orang perwira tinggi prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu bergegas keluar dari dalam bangunan utama benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning. Seorang prajurit berlari menuju mereka berdua. Ampun Gusti Patih, rombongan pasukan Panjalu mulai mendekat ke arah benteng pertahanan kita. Mohon perintahnya, lapor sang prajurit dengan cepat. Tutup gerbang benteng pertahanan, siapkan para pasukan pemanah di atas benteng itu. Cepat, perintah Patih Harjamukti segera. Sang prajurit segera menghormat lalu berlari cepat ke arah penabuh bende. Ding, ding, dua tabuhan bende membuat para prajurit menutup pintu benteng pertahanan yang terbuat dari kayu gelondongan yang dijajar rapi setinggi hampir 4 tombak.
Dengan palang kayu sebesar badan orang dewasa, mereka menuntut pintu gerbang benteng pertahanan itu. Para prajurit pemanah langsung bersiaga di atas benteng pertahanan itu dengan cepat. Mereka langsung memasang anak panah pada busur mereka masing-masing. Patih Harjamukti segera memanggil para perwira tinggi prajurit Kembang Kuning yang bertugas di tempat itu. Tumenggung Wirasakti, Tumenggung Gunapati, Demung Kombang, Demung Harsawijaya dan Senopati Purbaya segera berkumpul. Patih Sepuh itu segera membagi tugas di antara mereka. Pasukan Panjalu terus bergerak mendekat ke arah benteng pertahanan Kembang Kuning di Pakuwon Semanding. Saat mereka telah sampai di luar jangkauan para pemanah, Panji Watugunung mengangkat tangan kanannya dan seorang prajurit peniup terompet tanduk kerbau dengan sigap menjalankan tugasnya. Tut, pergerakan prajurit Panjalu langsung berhenti. Para prajurit pejalan kaki langsung menata tamengnya untuk membuat garis pertahanan dan bersiap untuk menyerang dengan tombak yang sudah mereka pegang erat. Para perwira tinggi prajurit Kembang Kuning seperti Patih Harjamukti, Senopati Purbaya dan Tumenggung Wirasakti segera bergegas ke atas benteng pertahanan. Dari atas benteng pertahanan, mereka melihat kesiapan para prajurit Panjalu dalam berperang. Panji Watugunung segera menoleh ke arah Senopati Warigalit dan Senopati Dewangkara. Senopati Dewangkara segera membawa bendera putih sebagai tanda ingin bicara. Mereka berdua segera menepuk pundak kudanya dan kuda berjalan pelan menuju ke tengah lapangan. Melihat itu, Senopati Purbaya dan Patih Harjamukti segera turun dari atas benteng pertahanan. Usai prajurit membuka pintu gerbang benteng, mereka berdua menggebrak kudanya menuju ke tengah lapangan sambil membawa bendera putih. Tepat di tengah lapangan, dua pasang perwira dari dua daerah yang tengah berseberangan itu berhenti. Patih Harjamukti, aku utusan dari Gusti Prabu Jayangrana kemari ingin menyampaikan titah Raja Panjalu yang ingin kalian kembali ke pangkuan kerajaan Panjalu, ucap Senopati Warigalit sambil menatap ke arah Patih Harjamukti. Warangka Praja Kembang Kuning itu menghela nafas berat sebelum berbicara. Kau utusan, Senopati Warigalit dan aku juga utusan dari Gusti Adipati Empu Pamadi. Kami hanya akan kembali ke Panjalu jika Empu Pamadi menjadi Raja Panjalu, ujar Patih Harjamukti segera. Begitu rupanya. Jadi kalian memang berniat makar terhadap kerajaan Panjalu. Baiklah, kita tidak akan mencapai titik temu. Maaf jika kami terpaksa memakai jalan kekerasan untuk menegakkan hukum dalam tatanan masyarakat Panjalu. Bersiaplah untuk berperang, Patih Harjamukti. Usai berkata demikian Senopati Warigalit dan Senopati Dewangkara segera menarik tali kekang kudanya dan mereka berdua segera kembali ke barisan pasukan Panjalu. Begitu pula dengan Patih Harjamukti dan Senopati Purbaya. Begitu sampai di barisan pasukan Panjalu, Senopati Warigalit segera mendekat ke arah Panji Watugunung. Bagaimana Kakang Warigalit, mereka tetap bersikeras untuk melawan kita? Tanya Panji Watugunung segera. Mohon ampun Dimas Prabu, mereka memang berniat untuk memberontak terhadap Daha, lapor Senopati Warigalit seraya menghormati pada Panji Watugunung. Aku tidak suka cara ini, tapi kalian orang-orang Kembang Kuning memaksaku untuk melakukannya. Ujar Panji Watugunung sembari menoleh ke arah prajurit penabuh bende. Seorang prajurit Panjalu bertubuh gempal segera memukul bende perang. Ding! Para prajurit pemanah pimpinan Demung Rajekwesi segera bergerak di belakang para prajurit bertameng yang ada di barisan paling depan. Dua lapis prajurit bertameng baja langsung bergerak maju mendekati benteng pertahanan. Demung Harsawijaya yang memimpin pasukan pemanah Kembang Kuning langsung memberikan aba-aba pada prajuritnya. Tembak, wuut wuut wuut. Hujan anak panah segera mendekat ke arah prajurit bertameng baja yang bergerak mendekati benteng. Para prajurit itu langsung meletakkan tameng baja di atas kepala untuk menahan hujan anak panah dari pasukan Kembang Kuning. Klang celing, kerasnya tameng baja tak mampu ditembus oleh anak panah membuat mereka terus bergerak mendekati benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning yang terbuat dari kayu. Jeda waktu yang dibutuhkan para prajurit Kembang Kuning untuk memasang anak panah pada busur dimanfaatkan dengan baik oleh Demung Rajekwesi.
Satu ayunan tangan membuat ribuan prajurit pemanah dari Panjalu melepaskan anak panah ke arah benteng pertahanan itu. Sring sring sring, hujan anak panah ganti menghujani benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning. Sedangkan para prajurit bertameng baja memanfaatkan waktu itu untuk bergerak lebih cepat ke arah benteng pertahanan. Sesudah mereka sampai di bawah benteng, para prajurit bertameng baja langsung berusaha menjebol pertahanan dengan menyalakan api ke pintu gerbang. Silih berganti menyerang membuat korban di antara kedua belah pihak semakin banyak. Namun pasukan Panjalu berhasil mendekati benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning. Kokohnya kayu yang menjadi benteng pertahanan itu membuat para prajurit Panjalu kesulitan menembusnya. Melihat itu, Panji Watu Gunung segera merapal ajian Halimunnya. Sekejap mata, Panji Watu Gunung sudah berpindah ke depan pintu gerbang benteng pertahanan. Tangan kanan Panji Watu Gunung yang berwarna biru terang karena ajian Brajamusti menghantam pintu gerbang benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning. Blaam, kreyek beruak. Sekali hantam, pintu gerbang benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning langsung hancur berkeping-keping. Panji Watu Gunung segera kembali ke tempatnya dengan ajian Halimun. Melihat pintu gerbang benteng pertahanan terbuka, para prajurit Panjalu menyerbu masuk ke dalam tempat itu. Perang besar segera terjadi di dalam benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning. Demung Harsawijaya yang melihat pintu gerbang benteng jebol, langsung melompat turun dari atas benteng pertahanan itu sembari memutar tongkat besinya dan menghantam pada kepala seorang prajurit Panjalu. Plaak, braak. Kepala si prajurit Panjalu langsung hancur berantakan dengan otak berhamburan ke tanah. Melihat kawannya tewas, para prajurit Panjalu segera mengepung Demung Harsawijaya yang langsung mengamuk dengan tongkat besi andalannya. Traang-terak, buk-baak, amukan Demung Harsawijaya yang menghajar para prajurit Panjalu membuat Senopati Dewangkara geram. Pria bertubuh gempal yang ingin terlihat berjasa bagi kerajaan Panjalu itu langsung menerjang Demung Harsawijaya yang baru memukul dada seorang prajurit Panjalu. Pedang besar Senopati Dewangkara terayun cepat ke arah leher Demung Harsawijaya yang langsung memutar tongkat besi andalannya dan menangkis sabetan pedang itu. Tring, mereka segera melompat mundur beberapa langkah untuk persiapan bertarung. Sambil menatap bengis ke arah Demung Harsawijaya, Senopati Dewangkara berkata dengan lantang, "Lawanmu bukan mereka, tapi aku, Kau kira aku takut denganmu, Wong Lasem, dasar antek daha yang tak punya otak? Jijik aku melihat kelakuanmu yang mirip anjing penjilat," ejek Demung Harsawijaya sembari meludah dengan kasar ke tanah. Mendengar ejekan itu, darah Senopati Dewangkara langsung mendidih. "Bedebah, mulutmu layak aku robek-robek pemberontak," teriak Senopati Dewangkara yang segera melesat ke arah Demung Harsawijaya sembari ayunkan pedang besarnya. Sret, Demung Harsawijaya segera memutar tongkat besinya lalu dengan cepat menggunakan tongkat sebagai tumpuan untuk melenting tinggi ke udara sembari melakukan tendangan ke bahu kiri Senopati Dewangkara. Dis! Senopati Dewangkara nyaris terjungkal andai tidak cepat menggunakan pedang besarnya sebagai penyangga. Bahu kirinya sakit seperti ditimpa kayu besar. Sambil menggeram, Senopati Dewangkara langsung berbalik arah dan berlari cepat ke arah Demung Harsawijaya yang baru saja menapak tanah. Senopati Dewangkara langsung melompat sembari membacokkan senjata andalannya itu. Mendapat serangan itu, Demung Harsawijaya langsung menyilangkan tongkat besi ke atas kepala saat sabetan pedang Senopati Dewangkara mengincar kepalanya. Traang, kuatnya tenaga Senopati Dewangkara membuat kaki Demung Harsawijaya amblas di atas mata kaki ke dalam tanah. Lalu Senopati Dewangkara segera mendepak dada perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu sekeras mungkin. Demung Harsawijaya terpental ke belakang sejauh 2 tombak. Melihat kesempatan untuk menyingkirkan Demung Harsawijaya, Senopati Dewangkara segera melesat sembari membabatkan pedang besarnya. Demung Harsawijaya buru-buru berguling ke samping untuk menghindari sabetan pedang lawan yang mengancam nyawanya hingga sabetan pedang Senopati Dewangkara hanya menghajar tanah. Dengan meringis menahan rasa sesak di dada,
Demung Harsawijaya segera bangkit. Dia meremas dadanya yang terasa sesak. Senopati Dewangkara tersenyum menyeringai lebar melihat lawannya kesakitan. Baru juga satu tendangan, kau sudah meringis begitu macam kera mendapat pisang. Ayo majulah, Wong Kembang Kuning, ujar Senopati Dewangkara sambil memutar pedangnya. Dasar anjing penjilat, akan kuhancurkan kesombonganmu, teriak Demung Harsawijaya yang segera mempersiapkan ilmu bela diri andalannya. Kedua telapak tangan memegang erat tongkat besi senjatanya ke atas kepala. Perlahan muncul sinar kebiruan pada kedua ujung tongkat besi. Ilmu tongkat naga angin adalah ilmu bela diri yang menggunakan seluruh daya manusia hingga sanggup menghancurkan sebuah batu besar sekali gebuk. Sinar biru yang muncul disertai angin dingin yang berputar. Dengan cepat, Demung Harsawijaya memutar tongkat besinya hingga menciptakan angin menderu kencang. Perwira tinggi prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu segera melesat ke arah Senopati Dewangkara yang bersiap dengan ilmu pedang pembelah gunung. Pedang besar Senopati Dewangkara diliputi sinar kuning kemerahan. Hancur batok kepalamu, Ciyat. Dengan berteriak lantang untuk memompa semangat dan tenaga dalam, Demung Harsawijaya segera menggebukan tongkat besinya ke kepala Senopati Dewangkara. Sabetan pedang besar Senopati Dewangkara menangkis ayunan tongkat besi Demung Harsawijaya. Tring, blaam, saat kedua senjata pusaka mereka beradu, bunga api terpercik dari benturan dua ilmu kanuragan tingkat tinggi mereka. Disusul ledakan dahsyat berserta angin kencang yang menderu. Para prajurit Kembang Kuning maupun Panjalu memilih mengambil jarak jauh dari arena pertarungan sengit dua petinggi pasukan itu. Ledakan demi ledakan dahsyat terus menyusul kemudian hingga menciptakan lubang besar di tanah. Pertarungan sengit itu berimbang, namun tenaga dalam Senopati Dewangkara satu tingkat lebih tinggi dibanding Demung Harsawijaya. Senopati Dewangkara segera babatkan pedangnya ke arah pinggang lawannya. Demung Harsawijaya dengan cepat menghadang dengan tongkat terpegang kedua tangan. Senopati Dewangkara memutar tubuhnya lalu melayangkan tendangan keras dengan tumit kaki. Dis, au, Demung Harsawijaya menjerit keras bersamaan dengan tubuhnya yang terhuyung ke samping kanan. Melihat pertahanan Demung Harsawijaya yang rapuh, Senopati Dewangkara segera sabetkan pedangnya ke arah tangan kiri perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu segera. Keras, aar, tangan kiri Demung Harsawijaya putus dan jatuh ke tanah. Darah segar segera menyembur dari luka potong di lengan kirinya. Saat Demung Harsawijaya masih merasakan kesakitan karena tangannya yang putus, Senopati Dewangkara langsung berkelebat cepat ke arah samping Demung Harsawijaya dan menebas leher sang perwira prajurit Kembang Kuning. Cerep, kepala Demung Harsawijaya langsung terpisah dari badan. Kemudian tubuhnya roboh dan menyemburkan darah segar yang memancar ke arah Senopati Dewangkara. Seketika baju Senopati dari lasem itu menjadi merah berlumuran darah segar. Mampus kau sekarang, umpat Senopati Dewangkara. Karena kesal bajunya kotor berlumur darah, Senopati Dewangkara menyepak kepala Demung Harsawijaya dengan keras. Das! Kepala Demung Harsawijaya melayang cepat ke arah Tumenggung Wirasakti yang tengah menghadapi Tumenggung Sindupraja. Tumenggung Wirasakti melengguh keras saat potongan kepala Demung Harsawijaya menghantam punggungnya. Kuda-kudanya menjadi goyah, dia nyaris terjungkal ke depan dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Tumenggung Sindupraja. Perwira Istana Daha itu segera menusukkan kerisnya ke ulu hati Tumenggung Wirasakti yang lengah. Jeliep, aar, mata Tumenggung Wirasakti melotot lebar saat keris Tumenggung Sindupraja menembus ulu hati hingga punggung. Dia tak menyangka bahwa kemampuan bela dirinya yang dua tingkat di atas Tumenggung Sindupraja tak mampu menyelamatkan nyawanya. Tumenggung Sindupraja segera mencabut keris luk 13-nya dan tubuh Tumenggung Wirasakti roboh ke tanah. Darah segar segera menggenang di bawah tubuh perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu. Dia meregang nyawa dan akhirnya tewas bersimbah darah. Pertarungan antara para prajurit Panjalu dan Kembang Kuning terus berlangsung sengit. Karena kalah jumlah dan beberapa perwira tinggi telah gugur,
membuat prajurit Kembang Kuning semakin terdesak. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Bau anyir darah manusia berbaur dengan jerit kesakitan yang memilukan hati terdengar di dalam benteng pertahanan prajurit Kembang Kuning. Demung Kombang mengamuk dengan gerakan tubuhnya yang ringan. Sesuai dengan namanya, perwira tinggi prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu memiliki ajian kumbang jati yang membuat tubuhnya bisa bergerak cepat bagai kumbang jati yang lincah. Bersenjatakan sebatang besi lancip sepanjang 1 depa yang mirip jarum, Demung Kombang membantai para prajurit Panjalu. Racun kumbang merah yang dioleskan pada ujung besi lancip yang diberi nama Cundrik Kalayaksa itu sangat cepat membunuh lawannya. Puluhan prajurit Panjalu meregang nyawa terkena tusukan Cundrik Kalayaksa. Senopati Warigalit yang melihat para prajurit Panjalu berguguran, langsung menghadang laju pergerakan Demung Kombang. Sambil memutar tombak angin, kakak seperguruan Panji Watu Gunung itu menusukkan mata tombak angin yang tipis ke dada Demung Kombang. Angin dingin berdesir kencang mengikuti ayunan tombak sang Senopati Panjalu. Wus, sadar dirinya dalam keadaan bahaya, Demung Kombang segera melompat menjauh dari tusukan tombak angin hingga serangan Senopati Warigalit hanya menghajar udara kosong. Rupanya ada juga yang berilmu tinggi di antara perwira prajurit Panjalu. Aku harus lebih hati-hati, batin Demung Kombang. Meski tombak angin berhasil dia hindari, namun angin tajam yang menderu masih bisa merobek baju Demung Kombang hingga terasa perih. Demung Kombang melirik ke arah dadanya dan sebuah sayatan kecil ada di sana. Ini adalah bukti bahwa lawannya berilmu tinggi. Tanpa banyak basa-basi, Senopati Warigalit segera menjejak tanah dengan keras lalu tubuhnya melesat cepat ke arah Demung Kombang. Melihat kecepatan lawan yang menggunakannya ajian sepi angin, Demung Kombang gelagapan. Karena sekejap saja, Warigalit sudah ada di depan Demung Kombang sambil menusukkan tombak angin ke arah perut perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu segera. Tak ada pilihan lain bagi Demung Kombang selain membenturkan Cundrik Kalayaksa untuk menangkis tusukan tombak angin. Tring, pertahanan kiri Demung Kombang terbuka dan Warigalit dengan cepat hantamkan tangan kirinya ke arah dada Demung Kombang. Dis, au, tubuh Demung Kombang terpelanting jauh ke samping kanan. Perwira prajurit Kadipaten Kembang Kuning itu meraung keras saat tubuhnya menyusruk tanah dengan keras. Demung Kombang segera bangkit, dada kanannya sakit, beberapa tulang iganya pasti ada yang retak. Segera dia menata jalan napasnya sambil memutar senjatanya. Pria bertubuh kurus itu segera bergerak cepat menuju Senopati Warigalit sambil menggunakan ajian kumbang jatinya dengan gerakan cepat yang tidak beraturan mengepung Warigalit. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.